Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya di dalam program Berkat Pagi, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Tidak Menjadi Serupa. Ayat yang kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengantar kepada kita, memberikan peringatan lagi kepada kita, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Keadaan dunia ini memang sudah ada di dalam keadaan yang begitu sukar. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga pun keadaan manusia pada akhir zaman mereka menjadi orang-orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita untuk merenungkan supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Dunia yang semakin rusak, tetapi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak terang, kita tidak ikut dengan arus, kita tidak menjadi serupa di mana keadaan yang menjadi begitu jahat hari-hari ini. Memang kalau kita boleh merenungkan untuk bisa menjadi berbeda dan tidak menjadi serupa, tidak terbawa dengan arus keadaan yang ada saat ini, suatu keadaan yang memang mungkin sepertinya rugi. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-73, Bani Asaf pun mengatakan di dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima saya bacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang-orang lain. Kalau kita mau mengikuti keadaan, memang rasanya kita bisa dibuat cemburu. Orang-orang yang berlaku jahat, berlaku fasik, tetapi mereka ada di dalam kemujuran-kemujuran. Mereka ada di dalam keadaan-keadaan yang nampaknya baik. Padahal kalau kita lanjutkan di dalam Mazmur pasal 73, di sana dikatakan ketika Asaf masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam satu tempat kudusnya Tuhan, dia boleh melihat bahwa orang-orang yang demikian sesungguhnya Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang begitu licin. Mereka akan dengan mudahnya terjatuh. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita, jangan kita menjadi serupa. Walaupun nampaknya itu baik, mereka lihatnya baik-baik saja, mereka gemuk, mereka tidak mengalami yang namanya kesakitan. Menjadi orang benar, mempertahankan kebenaran, ada di dalam keadaan yang tidak baik mungkin. Tetapi firman Tuhan kepada kita datang saat ini. Janganlah kita menjadi serupa, walaupun rasanya sukar, tetapi tetaplah mempertahankan supaya kita didapati Tuhan setia, didapati oleh Tuhan berkenan selalu di hadapan Tuhan. Itulah yang akan tetap menyelamatkan kita. Jangan pernah goyah, saudara. Tetap bertahan. Jangan pernah mau menjadi serupa dengan dunia ini. Seandainya kita mau menjadi serupa, kita boleh buka di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-29. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kalau kita mau menjadi serupalah dengan Allah. Menjadi serupalah dengan gambaran anaknya. Bagaimana ia menjadi sosok yang harus kita panuti, harus menjadi sosok yang kita teladani. Jadi serupalah seperti Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita dewasa, khusus dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi firman Tuhan pada saat ini memberikan peringatan lagi kepada kita. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun sukar, tetapi bertahanlah, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita renungkan lagi saat ini. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.